Eee, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wahyu Ardianto dengan NIM 124130093 dari Prodi Teknik Elektro dari kelas L1 Pemecahan Masalah dan Pemrograman. Jadi di case yang terakhir ini saya akan membahas yaitu brute force, pemecahan masalah dan pemrograman. Untuk selanjutnya kita ke biodata saya lagi. Jadi ini tugas ke-13. Jadi sekali lagi saya perkenalkan, nama saya Wahyu Ardianto dengan NIM 124130093 dari kelas L1 Pemecahan Masalah dan Pemrograman. Pendahuluan. Dalam bidang pemrograman dan ilmu komputer, algoritma merupakan langkah-langkah logis dan sistematis yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Salah satu pendekatan algoritmik yang paling dasar dan mudah dipahami adalah algoritma brute force. Algoritma ini bekerja dengan cara mencoba seluruh kemungkinan solusi yang ada hingga menemukan solusi yang benar atau paling optimal. Algoritma brute force sering digunakan sebagai pendekatan awal dalam pemecahan masalah karena kesederhanaan konsep dan kemudahan implementasinya. Meskipun demikian, algoritma ini umumnya memiliki tingkat efisiensi yang rendah, terutama ketika jumlah kemungkinan solusi sangat besar. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas waktu yang tinggi sehingga penggunaan brute force menjadi kurang efektif untuk permasalahan berskala besar. Adapun tujuan dari pemrograman ini yaitu yang pertama memahami konsep dasar algoritma brute force dalam pemrograman, yang kedua menerapkan strategi brute force untuk menyelesaikan masalah integer knapsack, yang ketiga menentukan kombinasi barang terbaik dengan mencoba semua kemungkinan pada masalah integer knapsack, yang keempat menerapkan algoritma brute force untuk menyelesaikan masalah perpangkatan melalui perkalian berulang. Jadi di algoritma brute force ini kita menyelesaikan permasalahan C menggunakan codingan yang lebih sederhana daripada yang sebelumnya yang kita buat. Yang dimana case-nya atau permasalahannya itu buatlah penyelesaian dengan program C menggunakan strategi brute force untuk masalah-masalah yang telah diselesaikan sebelumnya, yang dimana yang saya tipe B, yaitu integer knapsack dan perpangkatan. Lanjut ke source code yang pertama, yaitu di sini kita membahas integer knapsack terlebih dahulu. Jadi di sini ada mulai, inisialisasi array wake dan profit, tentukan jumlah barang, tentukan kapasitas tas, max profit kurang dari nol, base max kurang dari nol. Untuk setiap max dari nol sampai 2 pangkat n kurang satu, total wake kurang dari nol, total profit kurang dari nol. Untuk setiap i dari nol sampai n kurang satu, jika bit ke i pada max bernilai satu, total wake kurang dari total wake plus wake, dalam kurung i, total profit kurang dari total profit tambah profit dalam kurung i, n jika total wake kurang dari capacity dan total profit lebih dari max profit kurang dari total profit, base max kurang dari max, n jika, dan n untuk. Tampilkan barang berdasarkan base max, tampilkan max profit, dan selesai. Berikut adalah codingan dari integer knapsack sendiri yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama include studio H yang di sini ya kita tahu digunakan untuk fungsi input output seperti printf. Yang pertama lalu ada integer main buka kurung kurung kurawal. Ini adalah titik awal eksekusi program. Dan di sini ada integer wake buka kurung 12 2 1 1 4 tutup kurung kurawal integer profit buka kurung sama dengan buka kurung kurawal 4 2 2 1 10. Jadi ini adalah berat masing-masing barang, yang weight ini berat masing-masing barang dan profit ini adalah profit dari masing-masing barang. Dan di sini ada integer n sama dengan 5, integer jumlahnya sama dengan 5 dan kapasitasnya ada 15. Jadi jumlahnya itu ada 5 dan kapasitasnya berjumlah 15. Terus ada integer max profit sama dengan 0, integer base max sama dengan 0. Jadi max profit itu gunanya menyimpan profit terbesar yang ditemukan. Dan base max itu gunanya menyimpan kombinasi barang terbaik dalam bentuk bit max. Dan di sini ada for integer max sama dengan 0, max kurang tutup buka kurung satu kurang kurang n buka tutup kurung, max plus plus buka kurung tutup kurung kurawal.
Jadi ini loop, artinya loop 0 sampai 2 pangkat n kurang satu. Jadi setiap nilai max merepresentasikan satu kombinasi barang. Lalu di sini ada eh, integer total weight sama dengan nol dan integer total profit sama dengan nol, yang dimana digunakan untuk menghitung total berat dan profit dari subset saat ini. Dan di sini ada, waduh, salah. Dan di sini ada for buka kurung integer i sama dengan nol, koma i kurang n kurang i plus plus tutup kurung buka kurung kurawal, yang dimana artinya loop untuk memeriksa apakah barang ke I ini dipilih atau tidak. Lalu di sini ada if buka kurung max atau buka kurung I kurang kurang I tutup kurung buka kurung kurawal. Jadi ini berfungsi itu untuk operasi bitwise n. Jika bit ke I bernilai satu, maka barang ke I itu diambil. Jadi di sini kayak tempat pemilahannya begitu. Jadi di sini ada total weight. Aduh, sini ada total weight plus sama dengan weight I. Di sini ada total profit plus sama dengan profit I yang menjumlahkan berat dan profit atau barang yang dipilih. Dan di sini ada if buka kurung total weight kurang dari capacity atau total profit lebih dari max profit tutup kurung buka kurung. Di sini ini gunanya untuk memastikan total berat tidak melebihi kapasitas dan membandingkan apakah profit lebih besar dari solusi sebelumnya. Lalu ada max profit sama dengan total profit dan max sama dengan max. Ini menyimpan profit maksimum terbaru dan menyimpan kombinasi barang terbaik. Lanjut, printf buka kurung tanda petik barang yang diambil sama dengan garis miring n tanda petik tutup kurung koma. Ini artinya adalah loop untuk menampilkan barang yang dipilih. Dan for buka kurung integer i sama dengan nol, i kurang n, i plus plus, tutup kurung, buka kurung kurawal. Ini gunanya untuk jika bit bernilai satu, maka barang akan dipilih. Dan di sini ada printf barang persen D sama dengan profit sama dengan persen D, berat sama dengan persen D kilogram, tutup garis miring n tanda petik i plus 1 profit i weight i. Jadi di sini gunanya itu nomor barang dan menampilkan nomor barang, profit dan berat. Yang ini sini adalah printf tanda petik garis miring n total profit maksimum sama dengan persen D garis miring n tanda petik max profit. Jadi di sini gunanya itu menampilkan hasil akhir berupa profit maksimum, dan di sini ada return 0 itu program selesai, dan tutup kurung kurawal menandakan program telah selesai. Dan di sini analisa output untuk integer knapsack. Output yang dihasilkan oleh program menunjukkan proses penyelesaian masalah integer knapsack menggunakan pendekatan brute force. Program terlebih dahulu mengevaluasi seluruh kemungkinan kombinasi barang yang tersedia dengan memanfaatkan representasi bitmax. Setiap kombinasi dihitung total berat dan total profitnya, kemudian dibandingkan dengan kapasitas knapsack yang telah ditentukan, yaitu sebesar 15 kg. Kombinasi yang memiliki total berat melebihi kapasitas secara otomatis diabaikan, sedangkan kombinasi yang memenuhi batas kapasitas akan dibandingkan dengan nilai profitnya dengan profit maksimum sebelumnya. Berdasarkan hasil evaluasi seluruh kombinasi tersebut, program berhasil menentukan kombinasi barang yang memberikan profit tertinggi tanpa melanggar batas kapasitas knapsack. Kombinasi optimal yang diperoleh adalah pengambilan barang kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Total berat dari barang-barang tersebut adalah 8 kg, sehingga masih berada di bawah kapasitas maksimum yang tersedia. Sementara itu, total profit yang dihasilkan dari kombinasi tersebut adalah sebesar 15, yang merupakan nilai profit maksimum dari seluruh kombinasi yang memungkinkan. Ini adalah output yang dihasilkan dari codingan sebelumnya. Barang yang diambil, barang 2 sama dengan profit 2, berat 2 kg, barang 3, profitnya 2, beratnya 1 kg, barang keempat profitnya 1, berat 1 kg, barang kelima profit 10, berat 4 kg. Jadi total profitnya itu 15. Dan kita lanjut ke codingan kedua atau source code yang kedua, yaitu perpangkatan. Masalah kedua, kita mulai, lalu tentukan nilai base, tentukan nilai eksponen, threshold kurang dari 1 untuk
I dari satu sampai eksponen result, kurang dari result, kali base N untuk tampilkan hasil base pangkat eksponen, dan selesai. Dan di sini ada codingan dari perpangkatan itu sendiri, yang dimana kita mulai dari include Studio H ini yang digunakan untuk seperti biasa fungsi input output seperti printf. Dan ada integer main, buka kurung tutup kurung, buka kurung berawal di titik awal eksekusi program. Di sini ada integer base sama dengan 3, integer eksponen sama dengan 16, dan long long result sama dengan 1. Jadi base ini bilangan pokok, yaitu 3, integer eksponen ini adalah pangkatnya, yaitu 16, long long result ini menyimpan hasil perpangkatan diinisialisasi 1 karena perkalian dimulai dari netral, yaitu 1. Dan di sini ada for integer i sama dengan i, kurang dari sama dengan eksponen, i plus plus, tutup kurung, buka kurung kurawal, dan ini menandakan loop berjalan sebanyak eksponen kali setiap iterasi melakukan satu perkalian. Dan di sini ada result, tanda tanda kali, koma sama dengan base, di mana ini mengalihkan result dengan base. Contohnya iterasi 1, resultnya 1 kali 3, seperti itu. Dan di bawahnya ada print print buka kurung tanda petik hasil persen di tanda petik persen di dengan metode brute force adalah sama dengan persen 11D garis miring n tanda petik base eksponen dan result. Jadi di sini itu menampilkan hasil perpangkatan sama dengan 11% 11D digunakan untuk tipe satu tipe long long. Dan di sini ada return 0 sama dengan ini mengakhiri program. Dan analisa output perpangkatan. Output yang dihasilkan oleh program menunjukkan hasil perhitungan perpangkatan menggunakan metode brute force. Program menghitung nilai pangkat dengan cara mengalihkan bilangan dasar secara berulang sebanyak nilai pangkat yang diberikan. Dengan bilangan dasar sebesar 3 dan pangkat sebesar 16, program melakukan proses perkalian sebanyak 16 kali hingga diperoleh hasil akhir. Hasil yang ditampilkan menunjukkan bahwa nilai 3 pangkat 16 adalah 43.046.721 yang menandakan bahwa proses perhitungan berjalan dengan benar sesuai dengan konsep perpangkatan konvensional. Hasil berikut adalah hasil output yang dihasilkan dari codingan tadi, yaitu hasil 3 pangkat 16 dengan metode brute force adalah 43.046.721. Dan kesimpulan dari kedua codingan tersebut atau kedua masalah tersebut adalah berdasarkan hasil implementasi dan pengujian kedua program, dapat disimpulkan bahwa algoritma brute force bekerja dengan cara mencoba seluruh kemungkinan solusi yang ada untuk mendapatkan hasil yang benar dan optimal. Pada program integer knapsack, metode brute force berhasil menemukan kombinasi barang dengan profit maksimum tanpa melebihi kapasitas yang ditentukan. Karena seluruh kemungkinan kombinasi barang diperiksa secara menyeluruh, meskipun menghasilkan solusi yang optimal, algoritma ini memiliki kompleksitas waktu yang tinggi sehingga kurang efisien jika jumlah barang semakin besar. Sementara itu, program perpangkatan brute force proses perhitungan dilakukan dengan mengalihkan bilangan dasar secara berulang sebanyak nilai pangkat yang diberikan. Metode ini menghasilkan hasil perpangkatan yang benar dan mudah dipahami, namun membutuhkan waktu eksekusi yang meningkat secara linear seiring bertambahnya nilai pangkat. Secara keseluruhan, kedua program menunjukkan bahwa metode brute force mudah diimplementasikan dan menjamin kebenaran hasil, tetapi masih memiliki keterbatasan dari segi efisiensi. Oleh karena itu, untuk permasalahan dengan skala data yang lebih besar, diperlukan algoritma yang lebih optimal, seperti dynamic programming untuk knapsack atau divide conquer untuk perpangkatan. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.